Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Untuk teman-teman yang sudah subscribe dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe aja. Klik aja di tombol kanan bawah video ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Kali ini bahasan kita bukan mereview parfum, akan tetapi tentang bagaimana cara menggunakan parfum. Saya yakin di luar sana ada banyak sekali tips dan trik yang teman-teman sudah lakukan sampai saat ini. Dan kali ini saya akan sharing bagaimana saya menggunakan parfum, karena mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan atau pandangan yang berbeda mengenai cara penggunaan parfum. Kalau dari yang pernah saya lihat atau saya baca, ada beberapa titik yang biasanya disemprot parfum, yaitu mulai dari ada yang menyemprotkannya di rambut, kemudian ada juga yang menyemprotkannya di belakang telinga, di depan dada, di belakang leher, kemudian di kiri kanan pundak, kemudian di bagian dalam siku ya, di bagian dalam siku ini. Kemudian ada juga di bagian sini, pergelangan tangan bagian dalam. Ada juga yang menyemprotkannya di bagian belakang lutut kaki kita. Dan kalau kita hitung-hitung, mungkin ada banyak sekali semprotan yang harus di-apply-kan ke tubuh kita ya, kalau kita mau menyemprotkan ke semua titik tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mungkin ada 13 titik yang harus teman-teman semprot kalau kita menggunakan cara yang tadi. Dan berikut ini adalah obrolan yang santai aja. Kita berdiskusi di kolom komentar bagaimana menurut teman-teman semua, karena ini sifatnya subjektif. Pengalaman saya pribadi bagaimana saya menggunakan parfum tergantung beberapa kondisi yang akan kita bicarakan nanti. Oke, mulai dari yang pertama. Situasi yang pertama adalah mau dipakai untuk apa. Kemudian yang kedua adalah kita berpakaian seperti apa. Dan ketiga adalah karakteristik dari parfum tersebut. Dan yang keempat adalah kita maunya aroma yang seperti apa. Oke, pembahasan ini mungkin akan agak panjang karena 4 hal tadi akan berhubungan. Saya berikan contoh-contoh aja penggunaan saya bagaimana dalam keseharian saya menggunakan parfum. Oke, yang pertama adalah penggunaan ketika kita mau ke kantor mungkin. Kalau saya pribadi adalah freelance ya, jadi saya kerja ya di sini juga, dan saya tidak begitu mengharuskan parfum itu untuk stay di sini terlalu lama. Biasanya saya hanya menggunakan parfum kalau memang saya pengen aroma parfum itu ada di tempat ini. Kalau kondisinya seperti itu, biasanya saya hanya akan apply di bagian dada kiri kanan seperti ini, kemudian di bagian leher ya, di bagian belakang telinga sini, kiri kanan juga, dan cukup. Akan tetapi kalau mungkin teman-teman yang perginya di kantor dan menggunakan pakaian yang putih atau cukup formal, atau mungkin malah pakaian yang agak gelap, saya tidak begitu menyarankan kalau memang karakteristik parfumnya itu adalah oily. Karena biasanya kalau parfum yang oily, itu kalau kita semprot di baju atau di pakaian, itu akan membekas dan akan ngecap gitulah istilahnya. Ada cairan di bagian baju itu terlihat. Mungkin akan hilang sekitar 2 jam atau 3 jam, tapi kalau teman-teman nggak mau itu stay di baju, teman-teman bisa menyemprotkannya di bagian balik baju ya. Jadi di baju ini, mungkin di bagian lehernya itu dibalik, nah di dalam baliknya itu bisa disemprotkan. Dan teman-teman juga kalau memang menggunakan pakaian yang lengan panjang, biasanya saya tidak menggunakannya di bagian belakang sini ya, di bagian belakang sikut. Dan saya pakainya malah di bagian sini, karena kalau di bagian belakang sikut ini kan ketutupan kaos yang panjang atau baju panjang. Nah, saya biasanya apply di sini. Jadi apply-nya itu memang tergantung situasi kondisi, mau kemana, pakaiannya apa, dan kita mau aromanya yang gimana. Contoh kalau kita milih aromanya seperti apa itu gini contohnya. Parfum itu kan punya aroma karakteristik sendiri ya. Dan keringat kita itu juga ada aroma karakteristiknya sendiri. Kadang-kadang nih, parfum ketika kita pakai, parfumnya itu enak, tapi ketika kita pakai aromanya sedikit berubah. Sedikit berubahnya itu apakah kita nyaman atau orang lain nyaman atau enggak. Jadi menurut saya itu cukup perlu disesuaikan agar kita sendiri tidak terganggu dan orang lain juga tidak terganggu. Nah, kalau seumpama kita suka dengan aroma parfumnya, akan tetapi kita tidak suka kalau aroma parfum itu tercampur dengan aroma keringat kita, maka kita bisa apply di bagian baju. Mungkin di bagian-bagian baju yang tidak terkena keringat. Bisa di bagian pundak, kiri kanan seperti ini, atau di bagian dada tapi yang kiri kanan ya, bukan yang di tengah. Karena di tengah biasanya berkeringat, nah yang kiri kanan ini. Dan kalau memang karakteristik parfum itu terlalu menyengat, saya sarankan hanya sedikit saja pakainya dan jangan pakai di bagian dada depan ya, dada depan seperti ini, atau di bagian telinga seperti ini.
karena aromanya itu akan bubble di sekitar kita, dan kalau menyengat banget, saya khawatir justru malah kalian terganggu, begitu juga dengan orang-orang di sekitar kalian. Kalau memang aromanya menyengat, pakai aja di bagian dalam sini ya, di bagian dalam sikut atau di bagian pundak kiri kanan gini. Karena kalau aromanya menyengat di bagian pundak kiri kanan itu tidak begitu dekat dengan wajah kita dan tidak begitu berkeringat. Jadi aromanya tidak bikin mual dan tidak bikin mengganggu orang-orang di sekitar kita, begitu juga dengan kita. Contoh selanjutnya, kalau seumpama kita mau ngedate nih, kita mau ngedate, mau ketemu orang, dan kita cuma pakai sekitar mungkin 2 jam atau 3 jam ya, setelah maghrib itu sampai mungkin nanti jam 9 atau jam 10. Biasanya kalau malam cenderung kita menggunakan parfum yang cukup manis dan cukup bold. Makanya kalau menurut saya pribadi, saran saya, kalau memang itu terlalu bold, maka jangan digunakan di bagian tubuh kita yang dekat dengan wajah kita atau dekat dengan kepala kita atau kepala orang lain. Saya sarankan sama seperti tadi, gunakan aja di bagian sini ya, sikut bagian dalam, agar tidak begitu dekat dengan hidung kita dan tidak mengganggu. Tapi kalau aromanya itu sedikit tipis dan tidak begitu mengganggu, dan aromanya juga menurut teman-teman semua itu seksi, maka teman-teman bisa menggunakannya ya bebas, mau di bagian leher, di bagian baju, di bagian dada, di bagian manapun terserah. Tapi pesan saya intinya adalah jangan menggunakan parfum terlalu berlebihan, karena yang pertama itu boros, yang kedua bisa mengganggu orang di sekitar kita. Dan ada satu saran lagi untuk teman-teman, jangan gunakan di ketiak ya, karena itu bukan deodoran, itu adalah parfum. Kalau aroma ketiak itu dicampur dengan aroma parfum, saya yakin aromanya akan aneh, dan banyak reviewer juga atau pegiat parfum tidak menyarankan teman-teman menggunakannya di ketiak. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan, silahkan aja komentar di kolom komentar atau kita berdiskusi di sana. Kalau menurut teman-teman, tips trik ini apakah cocok dengan teman-teman semua, atau mungkin teman-teman punya preferensi lain bagaimana cara menggunakan parfum menurut kalian semua. Dan di kanan saya ini masih ada beberapa parfum ya, teman-teman bisa lihat di sini yang belum saya review. Ternyata ada Zara, kemudian ada VIP, ada Zara lagi, ada Mercedes-Benz dan lain sebagainya. Mungkin next kedepannya saya akan review beberapa parfum yang ada di sini. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe yang ada di kanan bawah video ini. Jangan lupa juga untuk klik like dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.